Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Selamat pagi, kelas 7. Apakah Selamat kedengaran? pagi, Bu Rika. Aku baik. Oke, selamat pagi, Logan, Abigail, Karen, Santo, Aldrich, Logan, dan teman-teman Maxwell, dan teman-teman yang lainnya. Baik, sambil menunggu. Ya. Itu PR hari ini harus mengumpulkan apa? Hari ini tidak ada PR karena kalian sudah mengerjakan dengan baik. Bagi yang belum selesai ya selesaikan. Kalau yang sudah lengkap semua, kalian dapat free time. Ya. Oke, selamat pagi Michael, selamat pagi Jeremy, Ruichi, Diego, Ryu, Kimi, dan teman-teman yang lain. Baik, selamat pagi Aptana. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita akan masuk kepada materi sebentar. Ibu, itu Ya. kamera aku baru turn on, jadinya harus tunggu, bukan udah on. Iya, nggak apa-apa. Ibu paham, ya. Jadi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu absen terlebih dahulu ya teman-teman. Ibu absen, lalu jangan lupa kameranya untuk dibuka, karena nanti Ibu Rika absen, kita akan berfoto. Ya, baik, sebentar. Ibu, aku mau foto. Oh ya, silakan teman-teman, kameranya dibuka. Excel mau foto. Ibu absen dulu. Sebentar, orang mau masuk. Teman-teman, loadingnya memang agak lama ini. Oke, sebentar. Takut ada pengumuman, tidak ada ya. Oke, baik. Aldrich. Hadir. Aptana. Hadir. Daniel. Hadir. Jeremy. Nicholas. Nicholas tungguin tidak ada. Oke, Nicholas. Michael, Ruichi. Hadir. Hadir. Maxwell. Lionel. Hadir. Diego. Hadir. Ryu. Hadir. Goran. Kimi. Hadir. Logan. Hadir. Sento. Lupa panggil aku. Kimi, Logan, sudah tadi Ibu panggil? Hadir. Kimi, Logan, Sento, Hadir. Olivia, Soyong, Hadir. Abigail, Hadir. Ana, Ivanka, Hadir. Natasha, Hadir. Kay, Hadir. Osela, Hadir. Jolin, Emily, Celine, Hadir.
Asia, Ayana, Iya. Alison, Liliani, Michelle, Hadir. Catherine, Abigail Louis, Karen. Hadir. Oke, sebelum masuk materi, Ibu mau beritahu dulu sebentar di sini ya teman-teman. Wici, kamu tidak kumpulkan ya. Jolin juga tidak ya. Yang lain, yang ininya mana ini? Abigail Louis sudah kasih ke Ibu Rika ya? Kemarin ya? Iya, udah. Catherine juga udah kan ya? Oke, Ibu Rika mau pastikan dulu. Takut. Abigail Louis, kamu kirim tidak tugasnya? Yang video kan udah Udah ya? di line. Oke, terima kasih. Jolin, Ruici, Sentol, Soyong belum kumpulin ya? Ibu Rika, Ya. saya lagi itu tulis edit video. Hari ini Ibu Rika harus masukin nilai ini. Karena nilai ini midterm soalnya, bukannya ulangan biasa. Ya. Pokoknya ya sudah, kalau tidak kumpulkan, ya nilainya ya maaf. Ya. Ruici, mana Ruici? Halo. Mana kamu videonya? Ibu udah ingetin loh, udah berapa lama ini. Aku kira sudah tidak bisa. Karena kemarin tuh katanya udah nggak bisa kirim. Memang betul tidak bisa, tapi kalau kamu tidak bisa, terus kamu nggak mau buat gitu. Ya sudah, berarti nilainya kosong ya. Karena kamu sendiri tidak. Catherine aja sampai minta tolong sama Ibu Rika. Catherine, Abigail, Louis. Gitu loh. Minimal ada komunikasi ke Ibu Rika. Jangan kalau nggak bisa ya udah, biarin aja. Jadi jangan salahin Ibu Rika kalau midterm kamu nilainya sudah tidak bagus. Ya. 26 siapa ini? Oh, Selin sudah lengkap. Gak usah khawatir, ya. Kalau tidak ada pasti Ibu akan telepon WhatsApp kamu. Ya. Oke. Ibu Baik. Rika, Iya, sayang. itu sentelnya udah dia bilang udah di line. Di line. Terus sebentar. Soalnya ada beberapa karena biasanya harus tulis nama ya supaya Ibu Rika tidak ini. Sebentar. Oh iya, sentral sudah ada. Saya suka tidak pakai nama, jadi Ibu bingung punya siapa ya ini begitu ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, sebetulnya sentral malah tepat waktu dia. Sentral. Di line belum ada, ini belum masuk ya. Saya belum edit videonya, baru mau kirim Senin depan, tapi tidak masuk ini. Coba Sentral kirim kembali. Kalau memang sudah, karena kamu katanya waktu masih diedit ini ada ininya kok. Ya. Kirim kembali ya Sentral. Oke. Baik. Ibu siapa namanya Ruici, cepat langsung kirim aja sekarang. Selama pelajaran Ibu Rika kamu bisa langsung mengedit dan bisa mengirimnya. Soyong juga cepat. Jolin, Jeremy, Daniel, karena habis ini Ibu Rika selesai ini Ibu Rika langsung upload dan Ibu akan pastikan bahwa anak yang tidak ada namanya di sini berarti ya nilai jelek. Jadi nanti kalau gurunya bertanya, Ibu sudah ada reasonnya dan sudah ada alasannya. Baik di Google Classroom, Ibu selalu Ibu screenshot loh. Kalau toh belum Ibu bagikan, belum Ibu berikan nilai, berarti Ibu lagi menunggu kalian. Menunggu semuanya selesai. Karena Ibu catat ini untuk nilai kalian, ulangan. Ibu ada beberapa nilai. Nah ini untuk tugas. Jadi Ibu selalu pisah, dan itu manual. Jadi kalau kalian bilang, oh udah ada body line Bu, ada di sini. Semua Ibu screenshot semua, ada semua. Ya, ada buktinya. Jadi kalau ada kalian
belum kirim pasti ada. Ya. Ibu sampai ditanyain, sudah masuk nilai belum? Ibu sedang menunggu kalian. Tapi kalian belum juga ada kabar. Oke, silakan. Sentel, kamu belum masuk ininya. Oke, baik. Sudah ya, Ibu lanjut. Yang hari ini belum ada tugas karena kalian istirahat. Ya, setelah midterm, setelah mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Rika berikan dengan baik, maka hari ini tidak ada tugas sama sekali, kalian bisa mengerjakan tugas yang lain. Ya, oke, baik. Kita akan lanjut ke masih tetap ya sama, tapi ini kita menganalisis teks prosedur dalam buku ilmu pengetahuan. Ya, teman-teman. Oke. Kita lihat dulu seperti apa sih. Ya. Terima kasih Michael, terima kasih Maxwell yang sudah mengirimkan fotonya. Jadi tadi kita sudah diawali dengan berdoa terlebih dahulu, ya, presensi. Nah, tujuan belajar kita menjelaskan isi teks laporan hasil observasi, menjelaskan ciri, tujuan, dan isi laporan hasil observasi, lalu menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Walaupun kalian sudah membuat teks prosedur. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Pengertian. Pengertian teks laporan hasil observasi ini ketika kalian di kelas 4 ini udah pernah Ibu Rika ajarkan. Bagaimana kalian membuat laporan observasi ya yang ada di sekitar kalian. Entah di tetangga, apa di daerah kompleks ataupun di tempat yang kalian di sekitar rumah kalian. Pernah ini Ibu Rika. Ibu Rika selalu memberikan tugas selalu langsung yang ada di sekitar kalian. Dan secara tidak langsung kalian sudah membuatnya meskipun ya Ibu lebih suka pada praktek ya teman-teman. Jadi langsung praktekkan dan dicoba. Ya, baik. Teks menurut Erianto tahun 2001. Teks cenderung sama dengan wacana. Perbedaannya yaitu teks hanya dapat disampaikan dalam bentuk tertulis saja. Sedangkan untuk wacana itu dapat disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk teks itu disampaikan dalam bentuk tertulis, sedangkan wacana itu bisa dalam bentuk lisan dan tertulis. Laporan. Nah, laporan ini adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Ya, teman-teman. Pada dasarnya suatu fakta yang disajikan tersebut adalah tanggung jawab yang ditugaskan bagi si pelapor atau yang membuat teks laporan ini. Nah, sedangkan observasi menurut KBBI, observasi adalah peninjauan secara cermat. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Ya, itu perbedaan teks laporan, observasi, dan teks laporan hasil observasi.
Kita lanjut ya teman-teman. Kalau observasi itu jadi kalian langsung pada mengamati langsung. Ya, jadi ini teks laporan hasil observasi ini adalah real, nyata, bukan hasil karya imajinasi pengarang. Sebab itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Tadi identifikasi, karena kita masuk pada tujuan teks laporan hasil observasi. Mengatasi suatu permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan, maka teks laporan observasi ini yang akan memberikan solusi dalam mengatasi suatu permasalahan. Lalu selanjutnya adalah menemukan metode atau teknik baru. Mengambil keputusan yang efektif. Melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itulah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana dengan isi teks laporan hasil observasi? Ya, isi teks laporan observasi itu berisi informasi hasil pengamatan tentang suatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Jadi kalau tidak ada fakta, tidak ada data, berarti itu bukan teks laporan hasil observasi. Itu biasa disebut dengan hoax. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini jelas ada fakta dan data. Sama seperti Ibu Rika memberikan penilaian kepada kalian, ya, lalu melaporkan kepada sekolah. Dan itu adalah teks laporan hasil observasi Ibu Rika memberikan pengajaran selama beberapa bulan ini, selama 1 semester. Nah, 1 semester kita ada 2 kali midterm. Nah, 2 midterm itulah hasil pengamatan, hasil observasi Ibu Rika pada kalian. Dan yang terakhir itulah final exam. Penilaian akhir semester 1. Jadi ada 3 penilaian yang diberikan penilai. Ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Setelah itu kompetensi dasar apa yang bisa kalian dapatkan ketika mempelajari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan? 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Ya, nah seperti di gambar ini terlihat seorang wanita cantik yang sedang memegang gawai, ya, berupa Android, ya. Jadi sekarang buku pengetahuan itu bisa dibaca di mana saja, tidak perlu berbentuk buku. Buku elektrik juga ada sekarang ya teman-teman ya. Jadi perkembangan zaman, maka berkembang pula teknologi di sekitar di dunia, tidak hanya di Indonesia saja ya. Jadi buku pengetahuan pun bisa kita perdengarkan, bisa juga kita baca. Kalau Ibu Rika dulu menjadi seorang daber untuk teman-teman kita yang mengalami kekurangan, ya, terutama dalam hal penglihatan. Jadi Ibu Rika itu waktu itu sempat menjadi daber membaca 1 buku pengetahuan, ya. Nah, 1 buku itu direkam suara Ibu Rika. Makanya intonasinya, pronunciation-nya, penyebutan kalimatnya, tanda baca titik, koma itu ada. Dan bagaimana mengatur nafas. Dan sampai kedengeran itu, teman-teman ya. Karena biasanya yang teman-teman kita yang tunanetra ini dia lebih peka. Ya, karena dia mendengarkan.
pertama awal-awal biasanya kan kecenderungan tidak hanya kalian ya, semua yang belum terbiasa ya untuk menjadi daber. Itu biasanya awal-awal semangat, bagus, lama-lama pelan dan lebih pelan lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu lelah ya untuk membaca. Oleh sebab itu, ketika kita sedang menjadi seorang daber ya, untuk buku itu bisa diperdengarkan, maka harus dalam keadaan fit dan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Karena kalau kamu bacanya lemes-lemesan, malas-malasan, maka yang mendengarkannya juga akan tidak bersemangat. Tapi kalau kalian dengan semangat, dengan sukacita, maka yang mendengarkannya juga akan merasa happy juga ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebentar. Nah, sesudah kompetensi dasar, mari kita masuk pada isi teks laporan hasil observasi. Isi teks laporan hasil observasi itu berisi informasi hasil pengamatan tentang suatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Jadi kamu mengamati, sesudah mengamati, kamu kumpulkan fakta-fakta dan datanya, maka jadilah teks laporan hasil observasi yang sederhana. Ya, sederhana dulu, gak usah yang susah-susah gitu ya. Kalau yang susah-susah nanti kamu yang pusing nanti. Ya, karena terlalu sulit. Jadi sesuai dengan tingkatan kamu saja. Kalau kamu bisa lebih dari yang Ibu inginkan, berarti kamu sudah luar biasa. Karena intinya adalah ketika kamu membuat ini, kamu harus telaten, ya teman-teman. Harus tekun. Jangan, aduh capek Bu, mengamati itu tidak mudah. Ya. Tapi kalau kita semangat, kita memang niat untuk membuatnya, pasti akan sangat mudah dan enak. Ibu kan suka sekali mengamati. Ya. Lalu yang keempat ada ciri bahasa. Teks laporan hasil observasi. Menggunakan istilah dalam ilmu pengetahuan. Nah, istilah menurut KBBI, kata atau gabungan kata yang cermat itu mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh, karnivora, herbivora, omnivora. Ini kalimat, atau istilah ilmu pengetahuan apa ini? Karnivora, herbivora, omnivora. Ada yang tahu? Ini ilmu pengetahuan apa yang kita, ada kata-kata seperti ini? Oke, Maxwell, apa nak? Kalau karnivora adalah hewan yang makan daging dan herbivora itu adalah hewan makan rumput atau daun-daunan, dan omnivora yang hewan adalah kayak orang makan daging dan kayak monyet atau kelinci makan, atau tikus makan daging dan rumput atau iya, betul, Nesa. Nah, karnivora, herbivora tadi dijelaskan secara sama Maxwell. Nah, ini masuk pada ilmu pengetahuan apa, teman-teman? Hewan-hewan ini kalau kita mengamatinya, tadi ada makan nasi, ada makan daging, makan daun-daunan ya, atau tumbuhan. Nah, atau makan segalanya ya, seperti tikus ya, bisa makan daging, bisa makan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini semua adalah ilmu pengetahuan apa hewan ini? Kita masuk ke kategori ilmu pengetahuan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? IPA. Betul, IPA. IPA, ilmu pengetahuan alam, atau biasa disebut dengan sains. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu kasih seperti ini, vaksinasi COVID-19, lalu influenza,
Apa lagi ya? Panas, ya, demam. Itu kira-kira ilmu pengetahuan dalam bidang apa, teman-teman? Ya, Maxel? IPS. IPA juga. Terus apa lagi, Maxel? Biologi. Biologi atau kesehatan. Ya. Karena ada influenza. Tadi Ibu Rika lupa mengasih obat apa macam-macam obatnya. Tapi dalam bidang kesehatan, ya, vaksinasi. Mana pentingnya kita tubuh kita divaksin, ya. Oke, yuk lanjut di sini. Penggunaan kata baku, kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, apotik. Kita selalu bilangnya apotik, padahal yang betul adalah apotek. Bis, seharusnya apa? Bas. Itulah kata-kata baku. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke. Menggunakan kata definisi. Sorry, saya ketik ini. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Contoh, habitat adalah tempat hidup dan berkembang biak makhluk hidup. Tempat tinggal adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup, termasuk kita makhluk hidup, ya, yang memberikan kita kenyamanan dan melindungi kita dari panas ataupun hujan. Ya. Lalu selain itu juga ciri bahasa dalam teks laporan hasil observasi adalah menggunakan kalimat klasifikasi. Nah, kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Contohnya, nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Itu adalah klasifikasi. Contoh, di kelas 7, siswa yang berjenis kelamin laki-laki ada misalnya 12 orang, dan yang berjenis kelamin perempuan ada misalnya 14 orang atau 14 siswi. Nah, itu adalah klasifikasi di kelas 7. Ada laki-laki dan perempuan di mana jumlahnya berbeda. Betul tidak, teman-teman? Nah, lalu klasifikasi di sekolah misalnya ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9, ada kelas 1 SD. Nah, itu adalah klasifikasi. Kelas 1 sampai kelas 6 ada kelas A dan kelas B. Kelas 7 sampai kelas 12 hanya satu kelas saja. Nah, itu adalah klasifikasi. Ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Sudah paham ya? Ciri bahasa di sini. Bisa ya teman-teman ya, paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diberikan lanjut kepada kesimpulan? Bisa semua ya? Oke. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini, ya teman-teman, teks laporan observasi adalah teks yang bertujuan memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis. Ya. Nah, ciri bahasa teks laporan hasil observasinya bagaimana? Di sini. Ya. Menggunakan istilah dalam ilmu pengetahuan. Menggunakan kata baku, ya. Kata definisi, bukan kata. Kalau kata itu kan cuma satu, ya, satu suku kata. Ya, seperti karnivora, omnivora, herbivora itu adalah kata. Tapi ini adalah kalimat. Kalimat definisi. Lalu menggunakan kalimat klasifikasi. Itu dia ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Jadi kalau kalian Ibu suruh perbaiki lagi, ulangi lagi, ya
Kalian harus perhatikan baik-baik di sini. Ya, mana yang salah atau kurang tepat. Jadi biasanya kalau kalian ini bukannya salah, tapi kurang tepat. Ya, maksudnya ibu sudah paham. Tapi ketika kalian menyampaikannya secara lisan itu yang membuat kalian sulit, bingung karena kalian di sekolah kita menggunakan 3 bahasa ya di sini teman-teman ya. Itu yang membuat banyak kesalahan dalam berbahasa. Terutama bahasa Indonesia. Ya, kalian suka transit ke dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris dibalik. Ya, saya punya mama, ya, ataupun mama saya itu kan sudah cukup. Itu kesalahan berbahasa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, itulah kesimpulan kita untuk pelajaran hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Ya. Oke, Maxwell sudah difoto ya kita ya? Udah difoto, udah Oke. Sudah dikirim. dikirim. Ya, baik. Udah dikirim. Ya, terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau tanya dong. Tadi kan kita sudah Ibu sudah terangkan ya. Nah, contoh kata baku yang tepat ya. Apa ya? Yuk kita bahas kata baku dulu sebentar. Yang biasanya ada di sekitar kita dan sering banyak kesalahan. Lihat semua di chat room. Ya, lihat semua di Lihat semua di chat room ya, kita akan belajar untuk memperbaiki kosakata. Sebentar ya. Oke, apakah ini betul? Lihat di chat room, apakah itu betul? Efektif. Kata bakunya bagaimana? Silakan perbaiki di chat room. Ayo teman-teman. Tulis langsung di chat room. Sudah? Sorry. Silakan di chat room, lihat di chat room sini nah. Ayo di chat room, mana yang betul? Ayo teman-teman. Bagaimana? Mana yang betul tadi? Iya, betul Kimi, efektif. Mana lagi? Siapa lagi yang buat? Aku udah tulis tadi. Oh iya. Tadi tiba-tiba terputus. Iya, Michael betul. Ada lagi? Iya, Ada Logan betul. Oke, Logan betul. Siapa lagi? Aku tadi masih boleh lagi like, sudah. Waktunya sudah habis ya? Oke, sebentar ya. Masih ada waktu lagi. Oke, lanjut lagi. Satu lagi. Satu lagi ya, sebentar. Perbaiki. Modern, mana yang betul? Iya, oke, Diego. Kimi, Logan, Aptana, Aldrik, betul. Liliani, betul. Oke. Ya, Maxwell, kenapa Maxwell? Aku betul juga, tetapi aku private chat. Oke, iya betul. Soyoung juga betul. Oke, stop. Lagi, sekali lagi Maxwell juga betul ya. Tapi tidak seperti itu, guys. Oke, sekarang Ibu mau tanya satu lagi. Stop ya. Yang sering ketemu
dulu ya. Yang sering. Oke, mana yang betul ini? Sering sekali Ibu lihat banyak yang salah. Oke, betul, betul. Oke, semua bisa ya. Salah itu Adrik. Nah, Adrik masih dalam penggunaan bahasa asing. Nah, simple memang kelihatannya. Tapi ternyata masih banyak ada yang salah. Ya, lanjut. Ini sering sekali. Oke, silakan. Mana yang betul? Oke, iya, Kibi. Diego entry. Antre, Liliani E-nya kebanyakan. Ya, antre yang betul. Oke, betul. Oke, sekali lagi ini satu lagi yang paling ini. Sebentar ya. Bentar, Ibu cari yang agak susah sebentar. Ya, kata baku yang ini sebentar ya. Ibu cari yang ada di buku. Di buku pelajaran kalian. Cabe. Nah dulu ini yang paling sering. Ayo. Kok cuma 08 doang? Tadi salah. Ayo, yang betul mana? Ambeien. Apa? Ambeien. Ambeien itu adalah penyakit di mana kita itu kurang makan serat. Salah Aldrik. Salah Logan. Ayo, Rogoran salah. Ayo, ini sering kesalahan. Ayo, ambeien. Itu dubur anus atau dubur kita itu keluar karena kurang makan makanan berserat. Ya. Sakitnya minta ampun. Oke, betul Soyong. Soyong betul. Amboyen salah Aldrik. Oke, Soyong betul. Ambeien. Ya, ini penyakit yang sakit sekali. Ya. Oke, banyak yang salah ya. Oke, Selin betul ya. Oke, terima kasih. Aptana betul. Nah, ini yang paling sering salah juga ini. Sebentar. Untuk semuanya. Salah. Banyak yang salah. Ambulans. Seperti apa tulisan ambulans? Logan bilang tepat. Oke, betul.